Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua, dan juga Ibu Mutia selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Jadi perkenalkan, saya Sabita Firzarinata dan juga rekan saya Nabila Syafa Putri Yuda. Di sini kami akan membahas statistika non-parametrik, tepatnya uji Wilcoxon, di mana ini kita gunakan dalam penelitian kita. Boleh di next. Nah, jadi kenapa kita melakukan penelitian ini? Karena kita tuh menemukan masalah pada siswa SMK di salah satu SMK di Kerawang. Jadi mereka tuh masih banyak yang kesulitan gitu menguasai materi pembelajaran di jenjangnya. Di mana hal ini tuh setelah kita cari tahu, itu dikarenakan kurangnya pemahaman konsep pada operasi bilangan. Nah, pembelajaran di kelasnya juga masih pasif gitu, masih berpusat ke guru. Dan juga media digital di sana itu jarang dipakai. Padahal media digital ini sangat membantu siswa dalam meningkatkan motivasi dan juga pemahaman. Sehingga kita tuh berinovasi untuk membuat sebuah platform digital, tepatnya web, yaitu MathSmart 22, untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman pada operasi bilangan, baik bilangan bulat, desimal, dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaan penelitian kami yaitu adalah apakah penggunaan media digital MathSmart 22 yaitu web kami itu dapat meningkatkan pemahaman operasi bilangan pada siswa SMK. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait desain dan sampel penelitian. Di mana untuk desainnya sendiri kita menggunakan pretest post-test satu kelompok, di mana sampelnya ini juga terdiri dari 14 siswa. Karena sampelnya hanya 14 siswa, yaitu kurang dari 30, sehingga kita menggunakan uji non-parametrik tepatnya itu uji Wicoxon. Nah, uji Wicoxon ini tidak memerlukan lagi uji normalitas, sehingga kita langsung masuk ke uji Wicoxonnya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan uji Wicoxon? Pertama, data ini berupa pasangan skor sebelum dan juga sesudah perlakuan. Selanjutnya, uji Wicoxon ini juga cocok untuk sampel yang kecil dan tidak mengharuskan data ini berdistribusi normal. Selain itu, fokusnya juga melihat apakah ada peningkatan yang berarti setelah penggunaan MathSmart 22 ini. Baik, kita langsung saja ke langkah-langkah perhitungan manual dari si uji Wilcoxon ini. Di mana yang pertama itu kita harus menghitung nilai selisih absolutnya antara skor pretest dan juga post-test. Nah, setelah kita mendapatkan skor pretest dan post-test terus kita hitung selisih absolutnya, kita tuh harus melihat gitu, men-scanning kembali apakah ada data yang ketika dikurangkan atau kita lihat selisihnya itu hasilnya nol. Jadi kalau kita menemukan data yang selisihnya nol, kita tuh harus keluarkan dari perhitungan manual ini gitu. Itu sudah ketentuan dari perhitungan manual dari uji Wilcoxon ini. Nah, selanjutnya setelah data yang selisihnya nol itu kita keluarkan, kita tuh harus memberi ranking pada selisih absolut ini. Setelah itu, setelah diberi ranking, kita harus juga memberi tanda positif atau negatif, di mana tanda positif atau negatif ini ditentukan berdasarkan tanda hasil selisih yang sebenarnya. Jadi bukan selisih absolut gitu. Setelah itu kita harus menjumlahkan masing-masing si ranking positif dan negatif. Jadi ranking positif kita jumlahin itu berapa, lalu ranking negatif itu berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tuh harus melihat di antara ranking positif atau ranking negatif ini mana yang lebih minimum gitu. Nah, itu akan menjadi si W hitung gitu. Di next. Nah, di mana kriteria pengambilan keputusan pada uji Wilcoxon ini, yaitu kita akan membandingkan nilai W tadi, W yang W hitung gitu, dengan nilai kritis pada tabel Wilcoxon atau W tabel gitu. Nah, di mana jika W hitung itu kurang dari sama dengan W tabel, maka ini
ada perubahan yang signifikan gitu. Begitupun sebaliknya, jika W hitung itu lebih besar dari W tabel, maka peningkatannya itu belum cukup kuat untuk dianggap signifikan. Body next, ini kita bisa langsung lihat data dari penelitian kita, di mana seperti yang tadi rekan saya sempat singgung di awal, bahwa sampel kita itu hanya 14 siswa. Lalu setelah kita hitung selisihnya, ternyata ada satu data atau satu siswa yang memiliki selisih 0, sehingga kita keluarkan dari perhitungan. Maka efektifnya itu hanya 13 siswa atau 13 data. Nah, dengan si N-nya 13 ini, jika kita lihat di tabel kritis gitu, untuk uji Wilcoxon alfa sama dengan 0,05 dan untuk dua arah, itu W hitungnya maksudnya W tabelnya itu adalah 17. Nah, kita move ke tabel yang sudah kami sediakan di sini, di mana di sini ada nilai pretest siswa dan juga ada nilai post-test siswa. Nah, di sini juga seperti yang tertera di langkah-langkah uji Wilcoxon manual tadi, kita harus menghitung selisih absolut dari nilai pretest dan juga post-test. Di sini 44 dikurangi 78, hasilnya 34 ya. Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah selisih absolut atau nilai mutlak gitu dari selisih tadi gitu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan hasilnya, itu kita harus memberi ranking pada si selisih tadi gitu. Kita bisa melakukannya dari yang terkecil hingga yang terbesar ataupun sebaliknya gitu. Itu akan sama saja. Nah, di sini kita melakukan perankingan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini kalau teman-teman lihat ada angka 11. 11-nya itu ada 2. Jadi ketika kita memberi ranking, itu kita tidak yang 11 yang pertama itu 1, terus 11 yang kedua itu 2, itu bukan seperti itu teman-teman. Melainkan kita harus menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Namun rata-rata di sini bukan berdasarkan data yang ada atau selisihnya, tapi kita merata-ratakan peringkatnya. Jadi kayak contoh ya, di sini ada 11-nya itu 2, maka itu ranking 1 dan ranking 2. Jadi 1 ditambah 2, lalu dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena angka 11-nya ini ada 2 gitu. Jadi semua itu berdasarkan jumlah dari data yang ada atau data yang sama. Biar teman-teman lebih tergambar, itu kan tadi baru ranking 1, ranking 2. Kita lanjut ke nilai terkecil setelah 11. Di sini ada 12. Nah, 12 ini bukan balik lagi ke 2, melainkan dia itu ranking ketiga, seperti itu. Terus kita cari lagi setelah 12 itu, ada angka 22, teman-teman. 22 di sini juga lumayan banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 data, teman-teman. Otomatis di situ ada 4, 5, 6, 7. Nah, 4, 5, 6, 7 ini kita jumlah. Lalu kita bagi dengan 4, karena di situ ada data yang sama berjumlah 4 buah, seperti itu. Begitupun selanjutnya teman-teman, pasti teman-teman juga paham dengan apa yang saya maksudkan. Selanjutnya kita akan memberi tanda nih, positif atau negatif si perankingan tersebut. Nah, hal ini tuh kita lihat dari selisih nilai yang sebenarnya, jadi bukan nilai absolut teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat ya, contohnya di sini nilai pretestnya itu 44, nilai post-testnya itu 78. Di mana nilai post-testnya ini lebih besar daripada nilai pretest, otomatis hasilnya akan minus dong teman-teman. Makanya di sini kita tandai dengan minus gitu. Jika teman-teman menemukan misal nilai pretestnya itu lebih besar dibanding nilai post-testnya, otomatis nanti penandaan tanda ini akan muncul positif gitu, bukan negatif. Namun karena di sini nilai post-test itu semua lebih besar dibanding nilai pre-test, otomatis nilai W plus atau yang bertanda plus itu 0 gitu. Untuk W min-nya itu semuanya. Jadi pokoknya di sini tuh kita mengklasifikasikannya gitu. Yang plus sama plus, yang min sama min, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan masing-masing dari W plus dan W min ini. Karena W plusnya itu 0, ya maka kita tulis saja 0. Lalu untuk W minnya karena dia semuanya, di sini kita langsung jumlahkan, itu hasilnya adalah 91.
Nah, dari 0 dan 91, kira-kira mana teman-teman yang lebih kecil? Otomatis yang 0 dong. Iya, 0 ini merupakan W plus yang akan kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi dia tuh 0 tuh sebagai W hitung, teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, setelah kita lihat ke W tabel, itu kan ternyata W tabelnya 17 ya, teman-teman. Kita akan mengcompare antara 17 dan 0 ini, mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar. Otomatis 0 akan lebih kecil daripada 17. Sehingga si W hitung ini akan lebih kecil dari W tabel gitu. Dimana sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan tadi, jika W hitungnya itu kurang dari W tabel, maka H0 itu akan ditolak. Yang akan diterima adalah H1 atau HA gitu. Yang berarti ini tuh terdapat perbedaan yang signifikan gitu antara nilai pretest dan post test. Mungkin bisa dilanjut ke perhitungan SPSS-nya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke dalam perhitungan SPSS uji Wilcoxon. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama teman-teman bisa memasukkan data pretest dan post-test dalam dua kolom yang terpisah. Selanjutnya itu teman-teman bisa langsung buka menu Analyze, kemudian teman-teman klik non-parametric test. Selanjutnya teman-teman bisa klik lagi yang Relate Sample. Setelah itu teman-teman bisa langsung pilih uji Wilcoxon Sync Rank Test. Nah, setelah teman-teman pilih, teman-teman harus memasukkan pasangan variabelnya yaitu pretest dan juga posttest. Setelah itu teman-teman bisa langsung menjalankan analisisnya dengan mengklik OK atau Run di bagian SPSS-nya. Setelah muncul hasilnya, teman-teman bisa membaca tabelnya, kemudian di bagian tes statistik itu untuk melihat nilai p-value. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menentukan keputusan berdasarkan p-value tersebut, di mana jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan. Untuk lebih jelasnya, akan kita langsung praktekkan saja di SPSS-nya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah memiliki data, yaitu ini ada data pretest dan juga ada data post-testnya. Teman-teman bisa langsung menyalin saja data yang teman-teman punya. Di sini ada dua kolom terpisah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan pada langkah. Kemudian teman-teman bisa langsung klik variable view untuk melihat. Nah, di sini teman-teman bisa menamai untuk datanya sesuai dengan data yang dimiliki teman-teman. Kalau misalkan di sini kita itu punya data pretest dan juga data post-testnya. Di sini kita sesuaikan namanya sesuai data yang udah kita masukkan. Kemudian di sini teman-teman lihat bagian desimal kita nolkan saja karena bilangannya sudah masuk ke bilangan bulat. Selanjutnya di sini ada tulisan measure, di mana di sini kita harus memilih yang scale untuk data pretest dan post-testnya. Setelah teman-teman memastikan ini semua, kita langsung bisa klik ke Analyze. Di sini teman-teman bisa langsung klik Analyze dan kita langsung cari non-parametric test. Kemudian kita klik bagian Relate Sample dan teman-teman bisa langsung klik bagian ke setting. Nah, di sini ada uji Wilcoxon, teman-teman bisa langsung klik. Tapi di sini kita klik dulu Customize Test, kemudian uji Wilcoxon. Setelah itu teman-teman masuk ke menu File dan teman-teman masukkan untuk semua datanya, yaitu data pretest dan juga data post-testnya. Nah, setelah teman-teman memasukkan, teman-teman bisa langsung klik Run. Dan teman-teman tinggal menunggu hasil dari analisis SPSS tersebut. Oke, di sini sudah mulai kelihatan hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari tes non-parametrik yang telah kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan langsung membacakan hasil dari tes ini. Oke, di sini hasil analisis menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebanyak 0,001, di mana nilai ini tuh lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05.
Nah, dengan demikian hipotesis nol itu kembali ditolak pada perhitungan SPSS. Nah, output SPSS juga menegaskan bahwa median selisih antara skor pretest dan juga posttest tidak sama dengan nol. Artinya terdapat perubahan yang bermakna setelah siswa belajar menggunakan media MathSmart 22 ini. Jadi mau menggunakan manual ataupun SPSS itu hasilnya tetap sama ya teman-teman, yaitu H0-nya ditolak. Kemudian kita masuk ke kesimpulan akhir di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MathSmart 22 mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap operasi bilangan secara signifikan. Kemudian untuk perhitungan manual dan SPSS memberikan hasil yang konsisten, yaitu adanya perbedaan bermakna antara skor sebelum dan juga sesudah penggunaan media MathSmart 22 ini. Nah, peningkatan yang terjadi itu bersifat merata pada seluruh siswa yang menjadi sampelnya, sehingga efektivitas Smart 22 ini dapat dipandang kuat dan sejalan dengan berbagai temuan penelitian yang menegaskan terkait manfaat teknologi dalam pembelajaran matematika, khususnya platform Smart 22 ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Nabila. Jadi itu saja teman-teman dan juga Bu Mutia yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman, terutama bagi teman-teman yang melakukan penelitian dan datanya tidak normal gitu, datanya kurang dari 30, jadi bisa menggunakan uji Wilcoxon ini gitu. Dan untuk tata caranya atau langkah-langkahnya juga tadi kami sudah jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman juga mengerti dengan apa yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.